Ya suka nggak suka inspektor melekat tugasnya untuk melakukan pengawasan. Apa motivasinya atau motifnya sehingga dia menyatakan tidak ditemukan masalah. Dia mengerjakan pekerjaan ini atas nomor proyek yang mana, pagu yang mana. Kalau memang ada itu kuat secara legal. Tapi kalau tidak ada ini menjadi kabur. Kita duga adanya di persekongkolan pihak kontraktor dengan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi dan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara. Jadi apabila ini tidak terlaksana sampai 2024, saya akan membawa durian ini, Pak. Kemana saya bawa durian ini dari kampung saya? Ya saudara, beberapa waktu lalu Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Lasro Marbun telah mengeluarkan statement ke media massa bahwasannya pihaknya belum menemukan adanya kecurangan dalam proyek 2,7 triliun rupiah. Dan redaksi juga telah menghubungi Lasro Marbun selaku Kepala Inspektorat untuk bertanya apa dasar dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan statement tersebut. Dan Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwasannya statement tersebut hanya jawaban kepada wartawan yang menanyai saat konferensi pers berlangsung. Bagaimana tanggapan dari pengamat anggaran terhadap statement tersebut? Kami akan mengajak Anda untuk mewawancarai pengamat anggaran Elvanda Nanda. Saya Prasetyo untuk program eksklusif Aktual Channel. Permisi, Bang. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Sibuk, Bang. Lagi ngurus tanaman nampaknya, Bang ya. Begitulah ini. Ya, Bang Elvanda Nanda, hari ini kami sengaja menjumpai Abang nih, Bang. Masih terkait dengan proyek 2,7 triliun dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Iya. Tapi Abang ngikuti, Bang ya? Iya, ikuti. Dan terakhir, Bang, ada statement, Bang, dari meskipun ini masih riuh-riuh dan banyak juga elemen masyarakat termasuk anggota DPR yang memprotes bahwasannya saat ini proyek 2,7T ini tidak nampak di lapangan. Sedang dikerjakan. Seluruh alat berat ditarik. Nggak tahu nih siapa yang menarik. Tapi yang jelas, Bang, ada statement terakhir dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan bahwasannya proyek ini belum ditemukan ada masalah. Abang, selaku dari pengamat anggaran ya, pengamat anggaran seperti apa melihat atau menganalisis dari statement ini, Bang? Ya, dari awal kan memang proyek 2,7 triliun ini kan kontroversi ya, mulai dari sumber dana, kemudian persetujuannya sampai kepada pelaksanaannya. Nah, saya nggak tahu persis inspektorat membuat statement seperti itu, apakah karena memang pekerjaan ini memang tidak ditemukan sehingga tidak ada masalah, karena memang kalau dia belum bekerja kan ya makanya dia nggak ada masalah yang ditemukan. Nah, tapi kalau inspektorat itu kan dengan kapasitas dan tupoksinya tentunya bisa menjawab, bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya. Kalau memang dia tidak ada masalah terhadap pekerjaan yang mana, begitu kan, baru dia bilang bahwasanya tidak ada masalah pekerjaan A, B, C, D misalnya gitu kan. Nah, ini tidak ada masalah, oke. Tapi kalau memang nggak ada dikerjakan, bagaimana mungkin dia menyebutkan tidak ada masalah kan? Nah, ini sebenarnya dari sisi tupoksi sangat disayangkan pernyataannya yang kesannya tidak bertanggung jawab. Ya baik, Bang Elvanda. Jadi kalau inspektor sebenarnya yang diawasi hanya anggarannya saja atau ada hal yang lain, Bang? Oh yes, itu sesuai dengan tupoksinya tentunya dia membantu pemerintah daerah ya dalam hal ini memastikan fungsi-fungsi inspektorat melakukan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam APBD Provinsi Sumatera Utara. Nah, terkait itu tentunya dia bisa mulai dari proses awal sampai kepada akhir. Nah, cuman memang dia tidak lebih detail mengaudit, tapi paling tidak dia melakukan fungsi pengawasan terhadap internal pemerintah provinsi untuk memastikan pekerjaan-pekerjaan memang sesuai dengan aturan yang telah ada. Meskipun si pelaksana proyek ataupun dinas yang menjadi penanggung jawab proyek tersebut tidak meminta untuk diawasi, inspektorat tetap turun.
Ya suka nggak suka inspektor melekat tugasnya untuk melakukan pengawasan karena itu bagian daripada tugas dia. Nah, kita nggak tahu persis apa motivasinya atau motifnya sehingga dia menyatakan tidak ditemukan masalah. Ya, tapi kalau di lapangan, abang sudah pernah melihat ataupun mendengar kabar bagaimana kelanjutan ataupun progres dari proyek 2,7 triliun ini? Ya kalau dari dari awal kita ngikutin perkembangan proyek ini kan ya kita pernah dengar ada groundbreaking ya di pekerjaan tersebut, kemudian digembar-gemborkan apa. Tapi dari sisi pemantauan dan juga dari pemberitaan itu penuh dengan berbagai persoalan yang disebutkan proyeknya tidak ada, peralatannya ditarik kembali dan macam-macam. Nah, jadi sebenarnya kita tidak menemukan apa yang dari 2,7 ini sudah diselesaikan atau sedang berjalan sehingga kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi itu yang yang kita dengar dan kita bisa baca di berbagai informasi. Dan ini progresnya disampaikan juga oleh pihak kontraktor saat ini masih 5%, Bang. Iya, makanya kalau 5% itu kan belum bisa dianggap berjalan pekerjaannya karena masih sangat terlalu dini kita bilang itu pekerjaan sedang berjalan padahal prosesnya masih 5% kan? Ya, baik. Pemerintah kan saat ini sudah menggelontorkan seperti ada statement juga dari anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan yang menyatakan bahwasannya mereka telah menyetujui, mengepus juga membackup agar dari mana itu dana mereka menyetujui yang paling tidak adalah dana tersebut digunakan untuk pembangunan jalan dan juga jembatan di proyek 2,7T. Tapi saat ini hanya 5% yang berjalan. Nah, ini diakui oleh Waskita Karya karena mereka tidak memiliki anggaran. Ini sebenarnya analoginya seperti apa, Bang? Kalau Abang melihat sebagai pengamat anggaran? Saya nggak tahu persis kalau Dewan sudah mendukung berarti dari sisi regulasi itu pasti termuat di dalam APBD kan. Nah, kalau termuat tentunya dasarnya cukup kuat untuk dilaksanakan. Persoalan apakah dananya sudah tersedia atau belum itu soal kedua ya. Tetapi kita juga cukup heran kalau misalnya DPRD mengatakan bahwasanya mereka nggak begitu penting dari mana sumber dananya, yang penting pekerjaan terwujud demi untuk masyarakat katanya kan begitu. Nah, tapi dari sisi budgeting tentunya dia juga harus tahu apakah memang dari sisi alokasi anggaran sudah disediakan enggak dari proyek yang 2,7 itu di dalam APBD. Nah, kalaupun dia bilang bertahap, tahap ini berapa gitu kan? Nah, ini kan harus jelas. Kalau misalnya tidak ada penjelasan secara tertulis di dalam APBD itu kan sangat meragukan. Kalau 5% itu dari yang mana? Mata anggaran yang mana? Kalau dia kode anggaran yang mana? Di mana lokasinya? Ini bukan anggaran, Bang, tapi progres pengerjaan yang disampaikan oleh Waskita Karya. Dikerjakan kan tentunya sudah ada mata anggarannya. Baik. Apakah dia dikerjakan tidak punya dasar? Kan harusnya punya dasar. Dia mengerjakan pekerjaan ini atas nomor proyek yang mana? Pagu yang mana? Kemudian kode anggaran yang mana? Itu kan harus jelas. Sumber dana dari mana? Tapi kalau 5% itu nggak jelas dari yang mana, ini kan menjadi kabur. Harusnya kan DPRD sebagai fungsi pengawasan anggaran juga harus memastikan ini sudah tersedia anggarannya. Kemudian kalaupun lagi dalam proses belum terkumpul, oke, tapi kan surat perintah kerja kan seharusnya sudah ada. Surat perintah kerjanya kan harusnya sudah ada. Oh, ini surat perintah kerjanya sudah keluar dari dinas terkait untuk pekerjaan yang 2,7. Baru sekian persen dikeluarkan surat perintah kerjanya. Ini kan harus seperti itu. Kan tidak serta-merta cuma dikerjakan tapi nggak punya dasar. Dia tetap harus punya dasar. Dari dasarnya apa dia mengerjakan itu? Kalau misalnya atas pekerjaan APBD provinsi, maka sumbernya dari APBD. Tapi kalau dia tidak dari APBD, dari mana sumbernya kan harus jelas. Ini yang harus dipastikan
sebagai pengawas anggaran di legislatif, mereka juga harus memastikan jangan hanya sekedar mendukung soal dana mereka bukan bertugas mencari, tapi memastikan apakah 2,7 itu ada termuat di dalam APD apa tidak. Kalau memang ada itu kuat secara legal. Tapi kalau tidak ada ini menjadi kabur. Baik. Ini yang harusnya dipastikan dan Pras bisa mengecek ke DPRD sebagai pengawas yang mana mata anggarannya. Pagunya yang mana Itu aja. digunakan Iya, oleh DPR. Begitu, iya. Itu yang Baik. pasti harusnya juga di cross check sama anggota dewan. Ya baik. Di satu sisi yang lain juga kita melihat Bang, bahwasannya pihak dinas BMBK ataupun Bina Marga dan Bina Konstruksi pernah menyampaikan bahwasannya mereka menargetkan sekitar 67% di tahap pertama di akhir tahun Bang ya. Pertama sekali 2022. 2022 ini. Lalu berubah lagi menjadi 33%. Iya. Dikurangin artinya Bang ya. Targetnya dikurangi. Target dikurangi. Lalu yang terakhir ketika ada mencuat statement dari pihak kontraktor yang masih dikerjakan 5% saat ini, terungkap proyek masih berjalan sekitar 5%. Artinya dari kejadian ini kita melihat penting tidak Bang? Harusnya pihak dinas membuka seperti apa sebenarnya MOU atau kontrak kerja mereka Bang? Ya itu sebenarnya suka nggak suka, mau nggak mau itu harusnya dibuka karena itu hak publik untuk mengetahuinya. Bukan privasi Bang ya? Bukan, itu hak publik karena apa? Anggaran itu kan bukan menjadi hak privat gitu kan? Karena dari sumbernya APBD, sumbernya kalaupun tidak ada APBD, APBN juga terbuka kepada publik. Karena sumber dana yang diperoleh dari publik harusnya publik juga mengetahui. Jadi tidak ada yang privat di sini dan sebenarnya tidak perlu ada yang disembunyikan di sini. Nah jadi sebenarnya kita sangat menyayangkan kalau hal-hal ini menjadi polemik di Provinsi Sumatera Utara yang sebenarnya masyarakatnya sangat menunggu pekerjaan yang dilakukan ini terhadap 2,7. Jangan sampai pemerintah provinsi hanya memberikan harapan-harapan yang sebenarnya tidak bisa dipenuhi. Ya baik, sejak awal sudah kita soroti dan juga sudah kita kritik pengerjaan proyek ini dan juga mulai dari rencana ataupun planning proyek 2,7T dan saat ini terbukti ada masalah dan progresnya masih 5% Bang. Iya. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Apa solusi dari Abang? Ya sebenarnya pemerintah harusnya transparan saja, terbuka saja sebenarnya seperti apa proyek ini. Nah karena dari sisi tanggung jawab, dia kan bertanggung jawab mengelola dana publik. Nah, kalau tanggung jawabnya itu harusnya diimplementasikan kepada keterbukaan saja. Jangan kemudian dari sisi target bisa turun mulai target yang tinggi kemudian rendah, sekarang lagi kabur gitu kan. Nah, harusnya tidak seperti itu. Kalau memang sudah dianggarkan kemudian tidak terkerjakan tahun ini bisa dikerjakan di tahun akan datang. Tetapi transparan, terbuka deh. Jangan sampai kemudian itu menjadi kabur. Sudah di tahun ini targetnya terselesaikan sekian persen, tapi kemudian kontraktor sendiri bilang baru 5%. Nah ini kan harusnya dipertanggungjawabkan. Jangan sampai informasi yang seperti ini menjadi kabur. Baik. Dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih Bang Elvanda. Semoga ini menjadi masukan juga buat pemerintah Provinsi Sumatera Utara Bang ya, agar tidak terjebak dalam proyek 2,7 triliun ini. Iya, jadi menurut saya nggak usah dipaksakan kalau memang misalnya katakanlah itu kecelakaan ya. Gubernur sudah sesumbar mengatakan ini proyek 2,7 tapi kemudian dari sisi uangnya nggak ada, itu jangan dipaksakan. Lebih baik kita jujur bahwasanya aku ternyata kemarin gegabah mengungkapkan ini, ternyata dananya tidak bisa diperoleh. Lebih baik seperti itu, fair dan gentleman daripada kemudian berlarut-larut masalah ini kemudian menjadi buat masyarakat menjadi harapan palsu ya. Tapi buat pemerintah sendiri ini tidak ini tidak mampu menutupin kekurangan pemerintah kalau memang ini diteruskan. Baik. Terima kasih Bang Elvanda Nanda. Iya. Terima kasih, sampai jumpa. Saya selalu Bang ya. Iya, terima kasih. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan pengamat anggaran Elvanda Nanda.